Horas, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semua? Semoga sehat selalu dimanapun berada. Kali ini kita akan membahas alur film Lost in the Sun yang rilis pada tahun 2015 dan disutradarai oleh Trey Nelson. Film ini mengisahkan tentang perjalanan seorang anak remaja yang baru ditinggal mati oleh ibunya, dan ia berencana akan pergi tinggal ke rumah neneknya yang berada di New Mexico. Namun, seorang pria datang menawarkan diri untuk mengantarkannya, yang mana di dalam perjalanan, ia malah diajak untuk melakukan serangkaian perampokan. Bagaimana ceritanya? Oke, langsung saja, let's go. Di awal scene memperlihatkan sebuah mobil yang berhenti di sebuah pom bensin. Kita diperkenalkan oleh dua orang di sana, yaitu John seorang pria dewasa dan Louis seorang anak remaja. John masuk ke dalam minimarket untuk membeli sesuatu, dan Louis mengisi bahan bakar. Saat John memilih-milih barang, penjaga toko melihat curiga kepadanya. Ia terus memperhatikan John, lalu ia menelpon polisi. Saat John telah selesai membayar dan ia akan keluar, penjaga toko itu menodongkan senjata kepada John, yang mana ternyata penjaga toko telah melihat di koran bahwa John dan Louis adalah buronan. John mencoba akan menjelaskan sesuatu, namun scene berpindah ke waktu seminggu sebelumnya. Yang mana itu adalah hari pemakaman ibu Louis. Di sana John juga menghadirinya. Namun di sini mereka berdua belum saling mengenal. John mendatangi seorang pendeta dan ia menanyakan tentang nasib Louis. Pendeta mengatakan Louis akan pergi untuk tinggal bersama neneknya yang berada di New Mexico. Pendeta pun mengantarkan Louis ke terminal bus, namun Louis mengatakan ia tidak suka menaiki bus. Pendeta memberinya uang lalu meninggalkannya. John yang dari tadi memantau Louis pun lalu menghampirinya. John menawarkan tumpangan kepada Louis. Ia mengatakan ia adalah teman dekat ibunya dan kebetulan ia akan mengarah ke New Mexico juga. Louis awalnya menolak karena ia tidak mengenali John. Namun karena ia tidak suka menaiki bus, akhirnya ia pun menerima tumpangan dari John. Singkat cerita mereka pun berangkat. John berhenti sebentar ke sebuah telepon umum. Ia menelpon seseorang, yang mana orang itu adalah neneknya Louis. John memberitahunya kalau ia sedang bersama Louis dan akan mengantarkannya ke sana. Kemudian mereka pun melanjutkan perjalanannya lagi. Tiba-tiba mereka berhenti lagi. John mengambil uang milik Louis dan ia pergi menemui seseorang, yang mana John ternyata menggunakan uang itu untuk membayar hutangnya. John berhutang pada orang itu sewaktu John masih di dalam penjara. Namun, uang itu tidaklah cukup. Karena John telah telat membayar, maka hutangnya sudah berbunga. John keberatan dengan itu, namun ia malah dibawa ke belakang oleh seorang penjaga di sana. Louis yang jenuh menunggu John pun akhirnya keluar mencarinya, dan ia mendapati John yang sudah babak belur. Louis bertanya apa yang telah terjadi, namun John mengatakan, sebaiknya aku tidak membawamu supaya kau juga tidak terkena masalah. John pun mengantarkan Louis ke terminal bus lagi. Ia berencana untuk batal memberikan tumpangan kepada Louis. Ia menyuruh Louis untuk melanjutkan perjalanannya menggunakan bus. Namun saat John meninggalkannya, ia merasa gelisah. Ia pun kembali mendatangi Louis dan mengajaknya untuk melanjutkan perjalanannya lagi. Tidak tahu di sini apa penyebabnya mengapa John begitu tampak keberatan meninggalkan Louis. Lanjut, keesokan paginya mereka pun terbangun di dalam mobil dan mereka kelaparan. Namun, mereka sudah tidak mempunyai uang lagi. John pun akhirnya menjual alat ski milik Louis agar mereka mendapatkan uang untuk membeli makanan. Louis yang tak terima hal itu pun layaknya bocah ia merajuk. John mencoba membujuknya dengan cara mengajarinya mengemudi. Louis pun senang dan suka dengan hal itu. Mereka pun berbaikan dan menjadi semakin akrab. John juga mengajari Louis cara menembak menggunakan pistol yang dimilikinya. Dengan syarat, Louis harus selalu senantiasa mau membantunya. Namun, Louis menghiraukan percakapannya itu. Keesokan paginya mereka pun terbangun lagi di dalam mobil. John mengatakan, ini saatnya kau membantuku. Lalu, mereka mendatangi sebuah toko. John menyuruh Louis agar tetap di mobil, sedangkan John masuk ke dalam toko itu. Ternyata, ia merampok toko tersebut. Setelah mendapatkan uang, mereka pun kabur. Namun di tengah pelariannya, tiba-tiba Louis mual dan akan muntah. Ia pun membuka pintu mobil. Namun sialnya, uang hasil rampokan mereka ikut terjatuh. John sangat kesal. Namun mereka tidak bisa berbuat apa-apa karena mereka sedang dikejar. Singkat cerita, mereka berhenti entah di mana. John menukar mobilnya dengan sebuah pick up karena merasa mobilnya sudah ditandai. Lalu mereka beristirahat di sebuah penginapan. Di sana Louis menanyakan mengapa John melakukan perampokan, bukannya bekerja untuk mendapatkan uang, dan mengapa ia mau memberi tumpangan. Namun John hanya diam dan menyuruhnya agar cepat tidur.
Setibanya pagi, mereka pun mendatangi sebuah toko untuk melakukan perampokan lagi. Namun terjadi sedikit perdebatan karena Louis tidak setuju dengan perbuatan itu. Namun John mengatakan kalau mereka membutuhkan uang untuk makan dan beli bensin. Louis pun hanya bisa diam dan membiarkannya. John langsung masuk ke toko itu dan Louis berjaga di mobil. Saat John telah berhasil, Louis pun langsung tancap gas untuk kabur. Mereka memutuskan untuk membuang mobilnya dan melanjutkan perjalanan dengan menumpang mobil lain yang sedang melintas. Singkat cerita, mereka bermalam lagi di sebuah penginapan. John mendapat seorang wanita yang siap akan digasnya, yang mana wanita itu penghuni kamar sebelah mereka. Entah rayuan apa yang dilakukan oleh John. Paginya mereka diberi tumpangan oleh wanita itu dan anaknya. Wanita itu bernama Mary dan anaknya bernama Rose. Mereka semua pun melanjutkan perjalanan. John terus mengeluarkan jurus meluluhkan hati wanita, yaitu si Mary, sedangkan Louis mencoba berkenalan dengan Rose. Seperti sebuah keluarga, di perjalanan mereka berhenti, berbelanja pakaian, dan juga menikmati pasar malam. Rose bertanya kepada Louis dari mana dia berasal, dan mengapa ia akan menuju ke New Mexico. Namun, Louis tidak memberitahunya apa alasannya. Mereka pun bermalam di sebuah penginapan. John dan Mary sudah siap akan ski di papak. Mary juga menanyakan asal-usul John dan apa hubungannya dengan Louis. Mary bertanya apakah Louis adalah anaknya sehingga John mau repot-repot mengantarkannya, namun John hanya diam dan langsung menjawabnya dengan sentuhan. Paginya, John menelpon si rentenir. Ia menanyakan sisa jumlah hutangnya. Si rentenir menyuruh John agar segera membayarnya, kalau tidak si rentenir akan mengancam melakukan hal yang lebih lagi kepada John. John yang gelisah, tak berpikir 2, 3, 4, 5, 6 kali, ia melihat sebuah bank di seberang jalan. Ia pun langsung mengambil pistolnya dan ke sana untuk merampoknya. Louis yang mendengar suara tembakan pun langsung mengambil kunci mobil Mary dan kabur menyelamatkan John. Louis dan John pun kabur meninggalkan Mary dan Rose. Louis dan John pun kabur meninggalkan kota dan mereka sudah hampir tiba di alamat nenek Louis. Namun mereka berhenti ke sebuah pom bensin untuk mengisi bahan bakar. Dan kita kembali ke scene yang di awal tadi, di mana John pergi ke minimarket untuk membeli sesuatu, sedangkan Louis mengisi bahan bakar. Saat John sedang memilih-milih barang, penjaga toko itu melihat di koran kalau John dan Louis adalah buronan yang telah melakukan beberapa perampokan. Saat John telah selesai dan akan keluar, penjaga toko itu menodongkan senjata kepada John dan mengatakan, "Kaulah orang yang di koran itu." John pun mencoba menjelaskan sesuatu. John memohon agar Louis tidak dilibatkan, karena itu semua paksaan dari John, dan John berjanji akan menyerahkan diri kepada kepolisian. John mendatangi Louis dan menyuruhnya agar kabur, karena suara sirine polisi sudah semakin mendekat. Louis mengajak John agar lari juga, namun John menolak karena ia telah berjanji dengan penjaga toko tadi. Louis begitu berat untuk meninggalkan John, namun John terus memaksanya, dan dengan berat hati Louis pun kabur meninggalkan John. Polisi pun datang dan John hanya pasrah ditangkap. Louis yang sedang berlari pun mendengar suara kereta api. Ia langsung mengejar kereta itu dan naik ke atasnya. Keesokannya saat ada pemeriksaan di kereta itu, Louis pun turun dan kabur dari sana. Berbekal alamat neneknya yang ia bawa, ia terus menuju ke sana. Sampai saatnya ia tiba di depan sebuah rumah, dan ia mengetuk pintu rumah itu. Yang keluar adalah neneknya. Akhirnya Louis pun tiba di rumah neneknya. Di dalam rumah, nenek Louis sedikit menceritakan tentang ibunya dan menunjukkan foto-foto ibunya dahulu. Terdapat sebuah foto yang menunjukkan John dan ibunya serta seorang bayi sedang berpose di sana. Ternyata John adalah ayah Louis. Namun, Louis tidak pernah mengenalinya karena selama ini John di dalam penjara. Film pun selesai.